Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di pinggiran sebuah desa di Jawa Barat, hidup sekumpulan santri yang terkenal akan kebiasaan mereka yang unik. Mereka adalah santri-santri Sunda yang, entah kenapa, selalu dikenal sebagai puasa terus. Bukan puasa seperti yang biasa kita dengar, ya. Mereka bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan atau ketika ada sunnah tertentu. Tapi mereka selalu saja puasa, mulai dari puasa makan, puasa ngomong, hingga puasa tidur. Kalau bisa, mereka puasa apapun yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang sangat bijaksana, namun belakangan, beliau mulai kebingungan. Setiap kali hendak mengadakan ujian, selalu ada saja hal aneh yang terjadi. Bagaimana tidak, santri-santrinya yang terkenal dengan puasa terus itu, malah lebih memilih berpuasa saat ujian datang. Mau memberikan ujian fisik, yang ada malah tidur siang. Mau memberi ujian hafalan, yang ada malah tidur pulas di kelas. Pada suatu hari yang cerah, Kiai Budi, sang pemimpin pesantren, duduk termenung di ruang kerjanya yang sederhana. Di depannya tergeletak tumpukan kertas ujian yang belum tercetak. Ia garuk-garuk kepala. Apa ya, ujian yang tepat untuk para santri ini? Kalau ujian hafalan, mereka malah melamun. Kalau ujian prakteknya, ya, mereka tidur. Kiai Budi menghela napas panjang. Setiap kali ujian datang, para santri ini pasti melakukan hal yang luar biasa. Ada yang membawa kasur ke kelas, ada yang bawa bantal besar, ada juga yang tidur sambil mengenakan peci dan sarung di tengah-tengah pelajaran. Bahkan, ada yang pura-pura puasa tanpa alasan yang jelas, cuma karena, ya sudah, biar beda aja gitu. Kiai Budi, coba bikin ujian yang benar-benar bisa membuat mereka melek, kata seorang ustadz muda yang kebetulan lewat di depan ruang Kiai Budi. Kiai Budi menatap ustadz muda itu, lalu berkata, melek? Itu dia. Ujian puasa. Tapi bukan puasa biasa, ya. Kita buat ujian puasa yang benar-benar beda, biar mereka gak tidur terus. Ustadz muda itu bingung. Ujian puasa yang bagaimana, Kiai? Kiai Budi tersenyum lebar. Gini, kita buat ujian puasa makan, puasa tidur, dan puasa ngomong. Pokoknya, buat mereka bingung dan kagok sendiri. Ustadz muda itu tertawa. Kiai, itu malah bisa jadi ujian paling aneh seantero pesantren. Namun, Kiai Budi tetap yakin. Dia pun segera mengumpulkan para santri di aula pesantren. Saat itu, suasana aula penuh dengan santri yang sedang santai, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa teh manis, ada yang juga bawa nasi. Maklum, mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup, puasa, mereka sendiri. Santri-santri sekalian, Kiai Budi memulai pidato dengan suara lantang. Hari ini, kalian akan menghadapi ujian yang tidak seperti biasanya. Ujian ini akan menguji ketahanan tubuh, kecerdasan otak, dan keistiqomahan hati kalian. Ujian kali ini adalah ujian puasa. Para santri pun saling pandang, ada yang terdiam, ada yang malah tertawa geli. Puasa? Bukannya kita udah terbiasa puasa, Kiai? Tanya salah satu santri dengan nada setengah bingung. Kiai Budi tersenyum lebar. Bukan puasa yang biasa, nak. Ini ujian puasa makan, puasa tidur, dan puasa ngomong. Siapa yang berhasil menjalani semua itu dengan baik, maka dia akan lulus dengan gemilang. Santri yang satu ini langsung angkat tangan. Kiai, kalau puasa makan itu kan biasa ya, tapi kalau puasa tidur, itu kan hal yang berat. Saya tidak yakin bisa,
Kiai. Kich Budi tersenyum penuh pengertian. Tenang, nak. Itu hanya ujian bagi yang berani. Kalau kalian gagal, kalian masih bisa mengikuti ujian alternatif lain yang akan lebih mudah. Ujian tidur siang, siapa yang bisa tidur di kelas akan lulus tanpa ujian lain. Para santri mulai cemas. Wah, kalau kayak gini, ujian tidur siang malah lebih berat, Kiai. Kalau kami gagal ujian ini, bukannya malah jadi kebiasaan tidur seharian, ya? Sahut santri yang lain. Kich Budi hanya tertawa kecil. Ya, sudah. Kalau tidak kuat puasa tidur, kalian tetap bisa puasakan mulut kalian. Jadi, langsung saja kita mulai ujian ini. Jangan takut gagal, yang penting usaha. Dan begitulah, ujian puasa dimulai. Para santri pun duduk dengan antusias, meskipun beberapa dari mereka terlihat mulai mengantuk. Ujian pertama dimulai dengan puasa makan. Semua santri harus tahan tidak makan selama 3 jam. Kich Budi mengatur waktu dan memantau dengan seksama. Seperti biasa, beberapa santri mulai kesulitan. Ada yang sambil melirik kerupuk di pojokan aula, ada yang minta izin ke toilet, dan ada juga yang pura-pura mendengarkan pengumuman Kiai, padahal sudah tertidur. Namun, ada satu santri bernama Budi, yang terkenal dengan kelakuannya yang paling gokil. Dia malah menganggap ujian puasa ini sebagai sebuah lomba seru. Ini sih mudah, katanya sambil tertawa geli. Biar saya yang jadi juara puasa makan. Tapi, saat waktu hampir habis, Budi mulai merasa pusing. Ah, ternyata puasa juga susah ya, Kiai, keluhnya sambil melirik jam dinding. Kich Budi memperhatikan situasi ini dengan serius. Nggak usah khawatir, Budi. Ini kan ujian puasa. Kalau sudah bisa tahan lapar, nanti ujian berikutnya itu puasa tidur. Kalau bisa tidur tenang di kelas, dapat nilai tambah. Budi masih kebingungan. Tapi Kiai, bukannya kalau tidur di kelas itu malah nggak baik? Kich Budi tersenyum misterius. Itulah ujian sesungguhnya. Kalau bisa tidur dan gak ketahuan, itu berarti kalian sudah lulus dengan nilai penuh. Tapi jangan khawatir, kami akan mencatat hasil ujian ini secara rahasia. Ini ujian seumur hidup. Setelah ujian puasa makan selesai, para santri terlihat kelelahan. Walaupun mereka terbiasa puasa, puasa tanpa alasan jelas ternyata cukup menguras tenaga. Beberapa santri mulai merasakan efeknya. Ada yang meringis perutnya, ada yang mengeluh sambil menahan lapar, dan ada juga yang mulai berbicara sendiri. 3 jam sih gampang, tapi kok rasanya lama banget ya? Kich Budi memandang mereka dengan senyum bijak. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke ujian berikutnya, puasa tidur. Suara Kiai menggema di aula pesantren. Semua santri harus bisa tidur, tapi jangan ketahuan. Suasana aula yang sebelumnya sunyi, kini langsung berubah menjadi gaduh. Beberapa santri tertawa bingung, ada yang bersiap menggulung sarung mereka, dan ada juga yang malah cemas. Kiai, ini ujian tidur gimana sih? Tidur siang atau tidur malam? Tanya seorang santri yang sejak awal tampak lebih tertarik untuk beristirahat daripada belajar. Kich Budi menjelaskan dengan penuh semangat, ujian tidur ini sederhana. Kalian harus tidur sejenak, selama 10 menit, tanpa ketahuan oleh pengawas ujian. Kalau kalian bisa tidur dalam waktu yang singkat dan tidak ada yang melihat, kalian lulus. Tapi, kalau ada yang ketahuan, ya harus puasa ngomong. Kata, puasa ngomong, membuat beberapa santri langsung tertawa. Kalau gitu, bisa jadi ujian seumur hidup, Kiai, celetuk seorang santri
yang dikenal sering terlibat dalam percakapan yang tidak ada habis-habisnya. Semua yang mendengar pun tertawa, meskipun mereka tahu ujian ini sungguh serius. Kich Budi mengangkat tangan, meminta perhatian. Baiklah, untuk ujian tidur kali ini, kami akan memberikan waktu 10 menit. Lakukan dengan hati-hati. Siapa yang berhasil tidur tanpa ketahuan akan mendapat poin penuh. Seperti yang diduga, begitu Kich Budi memberikan isyarat waktu dimulai, aula itu berubah menjadi arena tidur terbesar yang pernah ada. Beberapa santri langsung membaringkan diri di lantai, ada yang memeluk bantal, ada juga yang menutup matanya rapat-rapat sambil pura-pura ngantuk. Sebagian besar santri bahkan terlihat sangat percaya diri. Budi, si santri paling gokil, sudah membaringkan dirinya dengan santai di atas karpet aula sambil tertawa kecil. Namun, ada masalah besar. Salah satu pengawas ujian, Ustadz Jaka, yang memang terkenal sangat teliti, mulai berjalan keliling aula dengan tatapan tajam. Kalian jangan ketahuan ya, teriak Budi, nyaris berbisik kepada teman di sebelahnya, meskipun matanya sudah hampir tertutup. Ustadz Jaka yang berjalan di dekatnya langsung berhenti. Budi, kamu ngapain? Jangan pura-pura tidur. Ustadz Jaka menyentuh pundaknya, tapi Budi tetap tak bergerak, pura-pura tidur, dan berusaha menyembunyikan senyum di wajahnya. Aduh, ternyata susah ya tidur tanpa ketahuan, gumam Budi dalam hati. Matanya sudah hampir terpejam sempurna, namun rasa kantuk yang datang dengan cepat malah membuatnya semakin bingung. Kalau ketahuan, gimana, ya? Bisa-bisa saya kena ujian puasa ngomong. Di sisi lain, beberapa santri lainnya sudah mulai merasa bosan. Ada yang menggeliat, ada yang mengerutkan dahi, berusaha keras untuk tidur. Sementara itu, Ustadz Jaka masih dengan teliti mengamati mereka. Bahkan beberapa santri yang tadi berusaha tidur malah mulai berbicara. Kamu udah tidur belum? Tanya salah satu santri. Jangan ngomong. Kalau ngomong, bisa kena ujian puasa ngomong, jawab temannya dengan panik. Aduh, ujian puasa ngomong kayak apa sih? Kata santri itu lagi, mulai berbisik pelan. Namun, percakapan itu cukup keras terdengar oleh Ustadz Jaka yang langsung menatap mereka berdua dengan mata sipit. Ceka, kalian berdua sudah kena ujian puasa ngomong. Jangan coba-coba melanggar peraturan, kata Ustadz Jaka dengan tegas, namun tetap ada senyum kecut di wajahnya. Sekarang kalian harus diam selama 5 menit. Jangan bicara, jangan bergerak, jangan senyum. Kalau kalian bisa, kita lanjut ke ujian berikutnya. Semua santri tertawa kecil, meski di dalam hati mereka merasa cemas. Ini benar-benar ujian yang aneh dan penuh kejutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa puasa yang biasa mereka lakukan bisa menjadi ujian yang penuh lika-liku dan kejutan. Waktu berlalu, dan ujian puasa tidur akhirnya berakhir. Kich Budi kembali ke depan dan mengumumkan, "Selamat kepada kalian yang berhasil menjalani ujian tidur. Sebagai tambahan, bagi yang tidak berhasil, tenang saja, ujian ini masih bisa dibetulkan dengan ujian puasa ngomong." Semua santri langsung bersorak. Wah, puasa ngomong? Gak ngerti deh, beberapa santri berseru. Kich Budi melanjutkan, "Sekarang saatnya kita mulai ujian terakhir, puasa ngomong." Setiap santri yang berhasil tidak mengucapkan satu kata pun selama 30 menit akan mendapatkan poin penuh. Kalau ada yang ngomong, maka mereka harus mengulang ujian ini dan melakukan latihan diam selama 2 hari penuh. Semua santri langsung terdiam. Ada yang mulai mengusap mulutnya, ada yang memegang tangan, dan ada yang menahan gelak tawa karena sudah merasa cemas. Budi,
yang sudah terlanjur terlibat dalam kebiasaan konyol ini, tak tahan dan hampir membuka mulutnya. "Ah, Kiai ini, ujian ini nggak adil," keluhnya dalam hati. Namun, dia tetap berusaha menahan diri. Selama ujian berlangsung, aula menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara detakan jam dinding yang seakan mengiringi kesunyian itu. Para santri berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri agar tidak membuka mulut. Tetapi, semakin lama, semakin banyak godaan. Ada yang ingin bercanda, ada yang ingin bertanya, bahkan ada yang ingin memberitahu teman-temannya kalau ada yang tertidur. Tapi seperti yang dijanjikan Kich Budi, siapa yang ketahuan ngomong akan mendapat hukuman. Ujian pun berjalan dengan konyolnya. Para santri seakan-akan sedang dalam misi besar untuk menahan segala godaan untuk berbicara. Akhirnya, Kich Budi kembali berdiri di depan. "Baiklah, setelah melewati serangkaian ujian yang penuh tantangan ini, saya yakin kalian semua telah belajar banyak. Mungkin tidak ada yang benar-benar lulus sepenuhnya, tapi yang jelas, kalian telah mengikuti ujian dengan usaha yang luar biasa." Semua santri terdiam. Mereka merasa lelah tapi juga tertawa dalam hati. "Aduh, Kiai, ujian seperti ini bikin kita puasa terus ya," kata salah satu santri sambil tertawa. Kich Budi tersenyum lebar. "Ya, memang, Nak. Kadang hidup itu memang penuh dengan ujian yang tak terduga. Yang penting, kita tetap berusaha, meskipun kadang hasilnya konyol." Santri-santri itu pun tertawa. Mereka tahu, ujian ini tidak hanya tentang makan, tidur, atau berbicara. Ini adalah ujian tentang bagaimana mereka bisa menerima setiap hal yang datang dengan senyuman dan usaha, bahkan di tengah segala kegilaan dan kebingungannya. Pesantren itu pun kembali tenang, meskipun esok hari mereka akan kembali menjalani hari-hari dengan penuh konyol, lucu, dan penuh canda tawa. Kich Budi pun merasa lega, setidaknya ujian kali ini memberikan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan begitulah, para santri Sunda yang terkenal dengan kebiasaan puasa terus itu, tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh tawa dan cerita-cerita lucu yang selalu menghangatkan suasana.